Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya. Bapa yang ada di surga, terima kasih karena kasih dan anugerah serta kemurahan-Mu lah. Pada saat ini kami umat-Mu dapat kembali beribadah di dalam rangka merayakan hari kelahiran-Mu. Betapa pentingnya Tuhan Engkau datang ke dalam dunia ini karena kami boleh terselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, nyanyian pujian kami naikkan sebagai rasa syukur hormat kami kepada Bapa yang ada di surga. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan menolong kami supaya kami dapat menikmati berkat Tuhan di hari Natal ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Kita bisa bertemu lagi pada kesempatan hari ini, ya, terutama di dalam masa raya Natal ini. Ya, saudaraku, dan biarlah pada kesempatan hari ini kita semua dapat menikmati berkat daripada Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, di dalam kesempatan hari ini panitia mengambil satu tema yang sangat indah, ya, dengan tema damai sejahtera Allah menjaga hati kita. Ini bukan tema secara kebetulan. Ya, saya rasa panitia ini membuat tema sangat luar biasa supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Damai sejahtera. Damai sejahtera Allah menjaga hati kita. Nah, saudaraku, apa yang dimaksudkan dengan damai sejahtera? Apa artinya damai sejahtera? Ya, damai sejahtera itu diambil dari bahasa Ibrani, yaitu shalom. Shalom. Nah, yang artinya, saudara, bahwa damai sejahtera itu suatu kondisi yang aman. Namanya damai, aman, bahagia, ya, tentrem, ya. Nah, baik di dalam masalah fisik ini aman, menyenangkan, mental pun, ya, hati dan pikiran juga, emosional kita itu aman damai. Jadi artinya damai sejahtera itu kita menikmati sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan, tidak ada kekacauan. Nah, itulah sebabnya malam hari ini saya tanya kepada saudara. Saudara damai? Halo? Haleluya. Rumah tangga saudara damai? Haleluya. Hah? Aman. Jangan-jangan cuma di mulut aman tapi hati ngender. Ya. Ada yang disahkan hari ini? Ayo. Puji Tuhan, sebut. Haleluya. Tapi pasti juga ya, kadang-kadang ada yang sakit. Ya. Jadi saudaraku, damai sejahtera itu artinya aman, ayem, tentrem. Ya, tidak ada sesuatu yang sangat menyakitkan. Ya. Nah, saudaraku, mengapa kemudian tema itu dibuat? Damai sejahtera, kok ada Allahnya? Damai sejahtera Allah. Ya tentu bukan ada maksudnya ini saudaraku ya. Damai sejahtera Allah. Nah, kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Ini pernyataan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu.
Dan damai sejahtera itu, ya, dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan damai sejahteraku, damai sejahteraku, damai sejahtera siapa ini? Damai sejahteranya Tuhan. Ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Sebab itu jangan gelisah. Jadi ternyata ada damai sejahtera itu dua model, dua bentuk. Yang pertama, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Tapi yang kedua, sejahtera oleh dari dunia ini. Jadi ada damai sejahtera loh, saudara. Nah, Tuhan memberikan damai sejahtera. Ku berikan. Sebab itu jangan gelisah, jangan gentar. Jadi damai sejahtera yang dari Allah itu ditandai dengan tidak ada kegelisahan, tidak ada kegentaran, tidak ada ketakutan. Ya, nah ternyata kita perhatikan di sini ada dua sejahtera. Yang pertama, damai sejahtera dari Allah. Sedangkan yang kedua itu damai sejahtera dari dunia. Ya, ada dua bentuk. Damai sejahtera dari Allah dan damai sejahtera dari dunia. Ya. Nah, kita perhatikan bagaimana cara memperoleh damai. Ya. Semua orang kan punya butuh damai. Siapa yang di sini butuh perang? Butuh kacau rumah tangganya, butuh berantakan pekerjaannya. Siapa yang ingin? Angkat tangan. Ternyata semua ingin menikmati damai sejahtera, ya. Bukan saja saudara, tapi saya juga. Tetapi bagaimana cara memperolehnya, itu yang penting. Kita butuh duit, tapi bagaimana caranya mendapatkan duit? Ya. Nah, bagaimana caranya kita memperoleh damai sejahtera itu? Kita perhatikan yang pertama dulu, kita balik ya, kita putar. Kalau tadi saya bilang damai sejahtera dari Allah, dan yang kedua dari dunia. Kita perhatikan yang pertama, saya balik, yaitu damai sejahtera dari dunia. Kita semua butuh damai sejahtera. Ya. Nah, damai sejahtera dari dunia ini bukan dari Tuhan asalnya, ya, tapi dari rekayasa manusia itu sendiri. Ya, usaha manusia. Karena apa? Damai sejahtera itu adalah tujuan hidup. Damai sejahtera itu keinginan manusia. Coba saja kalau orang tua melahirkan kita, pasti doanya, nak, besok dadi wong sing ayem tentrem, dadi wong sing amat sentosa, ya kan? Nah, mungkin orang tua kemudian ketika melahirkan kita kemudian doanya, nah, besok gede geger terus ya, nak, perang terus, baru keluarga, ya. Jadi ternyata damai sejahtera itu adalah tujuan hidup manusia di dunia ini. Siapapun membutuhkan damai sejahtera. Nah, kemudian bagaimana rekayasa mereka untuk mendapatkan damai sejahtera? Wah, pelatih itu bilang, ayo belajar dari hari ke hari, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, S4, S-Kopior. Ya kan? Tujuannya apa? Kalau pikiran kita ini, saudara memiliki kemampuan menghadapi segala perkara itu gampang dengan pikiran ini. Dan yang kedua, menjaga kesehatan. Nah, sing sehat ya, nah. Ayo, siapa yang ingin sehat? Bolak balik nang dokter, bolak balik nang rumah sakit. Saya cekek sama seorang dokter. Betul, saya cekek. Ketika saya datang, saya periksa, saya kok kaget. Pak Usake mati ya di nang dokter. Kaget saya. Kok dokter bisa ngomongnya? Padahal saya butuh sehat, kan?
usaha. Nah, orang berusaha ke dokter, minum obat, baik itu obat kimia, baik itu herbal maupun ya, kemudian terapi dan lain sebagainya. Karena manusia berusaha supaya dengan tubuh yang sehat pasti mengalami ayam tentrem, damai sejahtera. Itu rekayasa orang selagi di dunia. Belum lagi menyalurkan hobinya supaya senang, supaya damai, senang bal-balan. Ya kan? Yang senang shopping, pergi mall. Ayo, supaya senang dong. Aku kok buka ini, enak oleh mama. Nah, karena di mall itu banyak orang miskin di situ sekarang. Ya, bayangkan. Jadi hiburan, banyak orang miskin di situ. Kenapa? Celananya saja pendek. Ya kan? Pakai baju ketiganya kelihatan. Kan miskin, nggak bisa beli baju yang bagus. Jalanan begini, enggak lain kok. Nah, tapi itu bikin senang. Ya. Nah, banyak orang berusaha menjadi kehidupan yang senang, yang bahagia, yang damai, sejahtera, secara akal sehat, secara duniawi. Mereka berjuang lewat pemikiran, lewat kesehatan, lewat hobinya, tapi kadang-kadang bisa gagal. Gitu. Aku harus nambah gawe, kok ya sister belum marah terus. Apa nasib udah dua malah ini? Ayo. Aku sudah balik nang dokter, kok seroro. Aku bala-bala olahraga. Kau Yose apa sih masa itu? Bisa jadi gagal satu. Dan kalau kegagalan itu muncul, maka jadi stres. Stres. Kalau stresnya cuma sebentar saja nggak apa-apa ya. Tapi lama-kelamaan stres, stresnya berkelanjutan. Malah hebat itu. Masih gak tahu terus gak tahu apa. Melaku kok yang jalannya. Stresnya kebangetan. Dia orang gila, kan gak pernah sakit. Udah terus peluncur, dia tetap sehat, guyung ngakak-ngakak ke tengah jalan. Tapi kita gak ingin seperti itu. Nah, itulah damai yang diberikan oleh dunia, bahwa satu saat akan mengalami kegagalan dan menjadikan hati ini kecewa. Ya, tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah, beda. Ada dua damai sejahtera kan? Yang pertama dari dunia, tapi juga bisa membuat kita kecewa. Jadi kalau kita hanya berharap dari dunia ini saja, kita bisa kecewa. Orang kaya saja bisa kecewa kok, orang pandai bisa kecewa. Tapi damai sejahtera dari Allah itu yang sangat dasar, sangat luar biasa. Ya. Nah, damai sejahtera dari Allah ini di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang nggak masuk akal. Wah, damai sejahtera itu tidak masuk akal, melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, ini bedanya sekarang. Damai sejahtera yang bersumber dari dunia malah membuat kita gelisah. Walaupun itu kadang masuk akal kita, kalau kita kerja keras pasti kita menjadi orang yang ayam tentrem karena uangnya banyak. Masuk akal itu. Kalau kita olahraga, kita pergi ke dokter, minum obat, pasti kita sehat. Itu cocok, masuk akal. Tapi damai sejahtera dari Allah itu tidak masuk akal. Ya. Tapi justru itulah yang memelihara hati dan pikiran kita. Haleluya. Nah, setelah itu, kenapa tadi disebutkan damai sejahtera Allah menjaga hatimu? Karena ya, tadi dikatakan damai sejahtera Allah melampaui segala akal itu akan memelihara hati. Nah, karena damai sejahtera itu
sumbernya dari hati, saudara. Kenapa? Kemudian damai itu menjaga hati kita. Itu bukan tanpa alasan. Ada alasannya, saudaraku ya. Kenapa? Mengapa hati harus dijaga? Nah, jelas ya. Karena hati itu sumber dari segala sesuatu. Matius pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-19. Nah, dikatakan di sana, karena dari hati, kenapa hati itu harus dijaga? Karena dari hati ini timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinaan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini sebabnya, saudara. Mengapa damai sejahtera Allah itu berbeda dengan damai sejahtera dari dunia? Karena damai sejahtera Allah itu menjaga hati. Karena dari hati ini muncul tiran-tiran yang jahat. Bayangkan Adam dan Hawa, ya, Hawa terutama dipengaruhi oleh si ular. Halo Hawa, selamat pagi. Ya lah, ada apa? Aku mau tanya ya Hawa, boleh tidak pohon di tengah taman ini dimakan buahnya semuanya? Oh boleh. Cuma satu yang tidak boleh dimakan. Sebab kalau saya makan, saya pasti mati. Nah, setan tahu, dipengaruhi lah dia. Hatinya digoncangkan, pikirannya digoncangkan. Ular bilang, kamu dibohongi sama Allah. Sebab kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Bayangkan, kalau kamu jadi seperti Allah, bisa bersaing dengan Allah. Oh hebat kamu. Langsung hatinya kacau, pikirannya juga campur aduk. Akhirnya tindakannya muncul dari hati dan pikiran, muncul satu tindakan mengambil buah yang tidak boleh dimakan, jatuh ke dalam dosa. Sampai sekarang terus terang. Apa yang membuat kita jatuh terjerumus? Dari hati. Benar? Coba saja bayangkan, kalau seorang bapak dia berjalan tiba-tiba melihat orang miskin. Hatinya mulai goncang kan? Orang miskin lewat. Nggak dapat baju yang lengkap soalnya. Orang miskin lewat. Hatinya mulai kacau. Hatinya mulai goncang. Dan dari hati ini timbul satu pikiran yang jahat. Ya, kemudian melangkah berbuat dosa. Sebab dari dalam hati inilah munculnya segala sesuatu sekarang ya. Sebab itu hati perlu dijaga. Dan cara menjaganya di mana? Dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Amin. Kita tahu sekarang rahasianya ya. Kenapa? Kok ada damai sejahtera Allah? Karena ada damai sejahtera dari dunia. Dan kalau damai sejahtera dari dunia ini justru membuat kacau. Tapi kalau damai sejahtera dari Allah, maka damai sejahtera itu akan menjaga hati kita. Ya. Nah, Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Hati yang terjaga, itulah hati yang gembira. Merupakan obat yang manjur. Bukan sekedar obat, saudara. Saudara minum obat demikian banyaknya tapi tidak ada hasilnya, percuma. Tapi kalau saudara minum obat dan obatnya itu manjur, wah luar biasa. Dan resep dari Tuhan yang tidak masuk di akal itu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi kalau hati ini sudah tidak bergembira dan semangatnya menjadi patah, itu justru mengeringkan tulang. Nah, kalau tulangnya kering, kira-kira gimana, saudaraku? Sebab itu pentingnya damai sejahtera dari Allah. Dari panitia ini kayaknya, waduh, pikirannya jauh ya. Dia membuat tema ini, damai sejahtera Allah
damai sejahtera Allah menjaga hatimu. Jadi hati kita dijaga, ya. Nah, cara memperoleh damai sejahtera itu kira-kira di mana? Siapapun kalau sudah mendapat resep ini, bahwa damai sejahtera Allah yang membuat kita terjaga, membuat kita bergembira, membawa kita damai sejahtera. Resepnya bagaimana? Ini perlu kita ketahui, istirahat. Ya, tidak hanya sekedar teori. Enak ya pendeta ngomong damai sejahtera. Resepnya dulu gimana? Ya. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17 di situ dikatakan, di mana ada kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Ya, dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 dikatakan, kuduskan mereka di dalam kebenaran dan firman-Mu adalah kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, maka di situ akan tumbuh, akan muncul yang namanya damai sejahtera. Resepnya, di mana ada firman Allah dalam hidup kita, pasti kita memiliki damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itulah ketenangan. Menghadapi segala hal, hidupnya ditandai dengan ketenangan, ya. Dan ketentraman bukan sehari dua hari, tetapi untuk selama-lamanya. Saudara ingin tenang hidup? Oh, enggak ada ya? Ingin. Boleh. Karena enggak ada yang ingin tenang hidupnya. Ingin damai sejahtera? Ingin. Resepnya cuma satu. Di mana ada kebenaran, di mana ada firman Allah di dalam hidup kita, maka disitulah kemudian muncul yang namanya damai sejahtera. Makanya jangan bosan kebaktian, saudara. Ya, di dalam ibadah itu dengar firman Allah, bukan yang lain. Yang kita datang ke sini tujuan yang untuk apa? Dengar firman Allah. Di mana ada kebenaran, di situ muncul damai sejahtera dan ketenangan, tidak sehari dua hari, tapi selama. Haleluya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Rasul Paulus. Itulah dia menyampaikan firman Allah. Lakukan, maka Allah sumber damai sejahtera itu akan tetap menyertai kau. Rasanya gampang, walaupun tidak masuk akal sih. Ya, tidak masuk akal. Tapi resepnya gampang. Firman Allah nomor 1 dalam. Jangan bosan dengar firman Allah. Bosan apa berminggu ngomongnya mari pas enggak. Boyo liyane. Dan yang penting firman itu disampaikan, bukan menyampaikan keberhasilannya sendiri, kesuksesannya sendiri. Tidak, saya tidak pernah berhak berkata tentang kepribadian saya, tapi apapun yang saya sampaikan itulah firman. Ya. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-16. Dan ia, siapa? Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan itu memberikan, ya. Damai sejahteranya bukan sebatas waktu tertentu, tetapi terus menerus dan di dalam segala hal kepada kamu, dan Tuhan tetap menyertai kamu. Amin. Tuhan damai sejahtera. Dia akan memberikan damainya dalam kehidupan kita kalau kita menghargai firman-Nya. Dan damai sejahtera itu bukan sehari dua hari, tetapi untuk selama-lamanya sepanjang umur hidup kita. Menghadapi apapun yang terjadi, saudara, tetap damai sejahtera. Saudara punya uang? Punya uang kan? Ya, saya sedikit, banyaknya saya tidak tahu. Tapi ada kata sebenarnya sedikit, masih damai. Alat dia memang. Kalau uangnya banyak, langsung menyanyi memuji Tuhan. Tapi kalau uang sedikit,
Saudara, dalam kondisi apapun, damai sejahtera Allah kalau ada di dalam hidup kita, itu pasti kita mengalami sukacita. Senang selalu senang, oh senang selalu senang, selamanya Tuhan sertaku. Amin. Amin. Selamanya Tuhan sertaku, senang selalu senang. Tuhan beserta saudara. Kapan? Kalau saudara menghargai firman-Nya, maka Tuhan akan tetap menyertai saudara, dan damai sejahtera yang tak masuk akal itu akan menjadi bagian dalam hidup kita, menyertai kita dalam kondisi apapun, kita tetap damai sejahtera. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Ya, semoga damai sejahtera dari Allah itu menjaga hati kita mulai sekarang dan sampai seterusnya. Amin. Haleluya.